Godly Family yang dikasihi itu oleh Tuhan, tetap semangat karena kita mengawali hari kita dengan teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat dengan firman Tuhan. Kita senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan di dalam doa dan firman, supaya hidup kita berjalan dengan Tuhan, mengakui Tuhan dalam segala laku kita, boleh menguatkan hidup kita. Firman Tuhan diambil dari Filemon ayat 6 dan 7. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Ayat 7, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Biasanya buah daripada doa adalah bersyukur kepada Tuhan. Tapi di dalam surat Filemon ini kita membaca yang sebaliknya, yaitu dari mengucap syukur sebelumnya, kemudian berbuah berdoa yang ditunjukkan oleh Paulus. Setelah bersyukur, kemudian Paulus berdoa untuk Filemon. Dan di dalam doanya itu, Paulus menyebut hal persekutuan di dalam iman. Kalau disebut persekutuan di dalam iman, itu berarti menitik beratkan hal rohani yang berbagi kehidupan, komunitas yang membagikan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi bukan seperti orang-orang yang datang ke persekutuan dengan motivasi tertentu, yaitu mementingkan makan, minum, snack. Bahkan ada yang sampai membawa kantongan kresek untuk membawa pulang makanan atau kue-kue dan buah-buahan. Memang tidak dapat dipungkiri kalau di dalam setiap persekutuan itu ada yang sering menyajikan hidangan. Tetapi tentunya motivasi yang utama bukan itu, tapi persekutuan di dalam iman. Itulah yang dapat mengerjakan pengetahuan akan yang baik, yang bisa menumbuhkan iman, kasih, dan pengharapan, serta berbuah-buah kebajikan untuk saling membangun, memberikan kegembiraan dan kekuatan di antara saudara-saudara yang seiman. Jangan sampai persekutuan kita itu menjadi sangat dangkal dan kemudian hasilnya bukan pertumbuhan iman, tetapi bisa menghasilkan pertengkaran atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Persekutuan rohani yang mengerjakan pengetahuan reflektif yang bersifat positif, yang bisa menambahkan pengetahuan di dalam hal setiap yang baik, yang berguna bagi orang lain. Apakah pengetahuan yang baik di antara kita? Itulah yang menyajikan pembaharuan pikiran, perasaan, penilaian, emosi dari Filemon terhadap Onesimus. Sehingga dengan demikian Filemon mempunyai persepsi, pandangan yang baru, mempunyai penilaian yang baru sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Dan bagaimana memandang Onesimus dengan pandangan yang baru, dengan mata perasaan pikiran Kristus. Sehingga dengan demikian Filemon mau menerima Onesimus sebagaimana yang seharusnya, sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi Kristus menjadi fokus di dalam persekutuan, di dalam iman tersebut. Sehingga dengan demikian Kristus itu yang mengerjakan baik kemauan maupun juga pekerjaannya di antara orang-orang percaya dalam persekutuan itu, yang akan menghasilkan pembaruan di dalam kehidupan dan yang berbuah kebajikan. Sehingga dengan demikian Filemon dapat mengampuni dan menerima Onesimus sebagaimana seharusnya. Kasih Filemon yang dinyatakan di dalam hidup melayani orang-orang kudus itu mendatangkan kegembiraan yang besar dan semangat
kekuatan dari Paulus walaupun Paulus berada di penjara, sehingga menjadi penghiburan yang melegakan. Bagaimana saudara sekalian, persekutuan yang ada di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita, kiranya itu menjadi persekutuan iman yang mengerjakan kebajikan dari kasih in action, sehingga dengan demikian hidup kita dapat menyatakan kebaikan kepada orang-orang lain, dan mereka yang merasakan kebaikan Tuhan, mereka memuliakan Bapa di surga. Kiranya Tuhan mau memakai kita sekalian, dan kita mau berserah semakin dipakai oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang telah berkorban bagi kami. Kiranya kasih kami ini juga boleh nyata di dalam persekutuan iman kami, yang mengerjakan hal-hal yang baik di antara kami dalam persekutuan, sehingga dengan demikiannya Tuhan, kehadiran kami dapat memberikan kegembiraan dan kekuatan yang besar dan menjadi penghiburan bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Godly Family makin tumbuh serupa dengan Kristus. Amin.